Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cara untuk melakukan pembaruan desil pada DTSN. Video ini saya buat ditujukan kepada operator 6NG desa yang bertugas untuk melakukan pemutakhiran data ekonomi dan sosial yang datanya tersebut akan digunakan untuk sasaran program pemerintah. Perlu diketahui bersama, sebagai operator aplikasi 6NG, kita tidak bisa menentukan desil individu itu naik atau turun. Kita hanya bisa mencatat sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Dan belum tentu hasil yang telah kita verifikasi benar itu bisa turun seperti apa yang kita inginkan. Karena bisa saja ada orang-orang yang berada di desil rendah yang datanya belum benar-benar kita verifikasi. Sehingga data tersebut menjadi residu dan golongan-golongan inilah yang perlu kita lakukan pembaruan. Untuk yang nilai ekonominya baik bisa naik desilnya, sedangkan untuk yang nilai ekonomi rendah bisa turun pada posisi yang sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Jadi fitur pembaruan desil bukan sekedar angka, ini adalah representasi kondisi ekonomi warga kita saat ini. Apakah mereka masih di desil 1 atau berada pada level yang lebih sejahtera. Jadi, mari kita luruskan niat untuk merapikan data demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang akuntabel dan transparan. Langsung saja, kita akan mengakses aplikasi 6NG. Setelah pembaruan, kita langsung masuk ke bagian usulan pembaruan DTSN. Menunya ada di pojok kiri bawah ini. Kita klik, kemudian akan tampil 4 submenu. Kita pilih yang nomor 2 untuk melakukan pembaruan keluarga DTSN. Pada halaman ini, kita harus memasukkan nomor KK yang akan kita lakukan pembaruan. Nanti akan secara otomatis muncul datanya. Di sini kita dapat melihat posisi desilnya. Di sini tertulis desil 0, artinya ini ada variabel yang tidak lengkap sehingga tidak dapat dilakukan pemeringkatan desil oleh BPS pusat. Di sini kita bisa melihat riwayat desilnya sejak awal DTSN ini rilis sampai dengan saat ini. Yang terbaru yaitu bulan Januari. Kemudian untuk melakukan pemutakhiran data, kita klik di sini, pemutakhiran data. Kemudian akan tampil window baru. Di sini yang merah-merah ini adalah isian yang tidak sesuai. Nah, karena saking banyaknya ini ya, sehingga tidak dapat dilakukan pemeringkatan. Pada halaman ini ada 4 tab, yaitu anggota keluarga, keterangan perumahan, kepemilikan aset, foto, dan geotek. Kita mulai dari tab yang pertama, yaitu melengkapi variabel individu keluarga. Apabila dalam keluarga ini yang tinggal hanya 1 orang saja, maka di sini kita cukup tulis 1. Apabila ada 2, maka akan muncul tab baru untuk menambahkan nomor kakak yang hidup berdampingan atau satu rumah. Ketika kita isi 5, akan ada file 4 nomor kakak yang lain yang masih tinggal satu rumah dengan keluarga ini. Kemudian untuk melakukan pembaruan data, kita kliknya di tombol aksi pada kolom pembaruan data. Selanjutnya ada isian baru di sini yang berwarna merah. Ada partisipasi sekolah, status bekerja, usaha, status hamil, dan keluhan kesehatan. Nah, pada pop-up ini ada 5 tab, yaitu meliputi data individu, pendidikan, tenaga kerja, kepemilikan usaha, dan kesehatan. Kita mulai dari data pokok individu dulu, yaitu pada NIK. Ini apakah masih tercatat pada nomor KK yang sama? Jika ya, maka kita klik ya. Jika tidak, maka dia akan muncul field baru untuk memasukkan nomor KK yang baru. Ini kita lakukan apabila contohnya ada anak yang menikah kemudian ganti nomor KK baru, atau kepala keluarga meninggal sehingga istri dan anaknya ganti nomor KK baru. Kita pastikan isian di sini sesuai dengan data di lapangan. Kemudian pada bagian pendidikan, kita tentukan di sini partisipasi sekolah. Jangan sampai ada field yang tertulis belum ditentukan. Minimal kita buat tidak ya. Jadi harus kita pilih di sini sesuai lapangan, tidak atau belum pernah sekolah, karena kebetulan ini adalah anak yang disabilitas. Kemudian pada bagian tenaga kerja,
Nah, ini karena dia tidak bekerja, kita pilih bekerja, keluarga, atau tidak dibayar. Kemudian bawah lagi, karena ini tidak bekerja, jadi di sini sebenarnya adalah kolom penghasilan. Karena dia tidak bekerja, maka ini otomatis mati. Kemudian yang ini jika memang tidak ada, kita kosongkan. Bisa kita pilih di sini aktivitas jasa lainnya. Kemudian yang bagian bawah ini keterampilan khusus, ini bisa diisi apabila yang bersangkutan memiliki. Kemudian kepemilikan usaha, apabila yang bersangkutan memiliki usaha, yang contohnya memiliki cabang, seperti contoh jualan es teh ya di pinggir jalan yang sedang booming, itu bisa kita klik di sini berapa jumlah pekerjanya yang dia miliki, kemudian omsetnya berapa per bulan di sini. Namun jika tidak ada cabang atau usaha tersebut kecil-kecilan ya, di sini kita buat tidak saja. Kemudian pada status kesehatan, di sini pada bagian hamil, apabila tidak hamil kita pilih tidak, namun apabila hamil kita klik ya. Kemudian di bawahnya adalah status penyandang disabilitas. Ini kebetulan bug sudah kami sampaikan kepada tim yang menangani dan sedang dalam proses perbaikan. Untuk sementara bagian penyandang disabilitas kita skip saja, nanti bisa kita perbaharui apabila sistem sudah benar. Kemudian yang bawahnya adalah penyakit kronis yang diderita oleh si individu ini. Jangan sampai kita memilih belum ditentukan. Minimal jika memang tidak ada penyakit, kita pilih yang tidak ada. Sehingga merah-merah yang ada di atas ini menghilang. Kalau sudah, kita klik simpan. Sehingga sudah hijau. Selanjutnya kita masuk ke keterangan perumahan. Pada bagian keterangan perumahan, kita sesuaikan alamat ini sama dengan yang ada di KK. Kita lengkapi di sini untuk variabel keterangan perumahannya. Milik sendiri apabila rumah itu adalah milik sendiri. Apabila itu memang warisan yang sudah diberikan ke anaknya, walaupun status kepemilikan rumah atau tanah tersebut masih belum dibalik sertifikatnya, tetap itu statusnya adalah milik sendiri karena sudah jelas rumah itu nanti akan diterimakan kepada anak tersebut. Dan sebaliknya, apabila orang masih tinggal bersama orang tuanya di rumah tersebut, maka nanti kakak milik orang tuanya itu dibuat bebas sewa atau menumpang. Jadi kita pilih di sini bebas sewa apabila yang tinggal dalam rumah tersebut itu menumpang. Kalau kontrak atau sewa ini jelas ada uang di sana, tapi kalau bebas sewa ini menumpang, jadi tidak ada pungutan biaya. Kemudian untuk luas bangunan ini adalah luas rumah yang dia tempati. Jadi di sini halaman itu tidak termasuk, hanya bangunan. Jadi ini adalah cara pengisian dari yang diberikan materinya oleh BPS. Selanjutnya untuk lantai terluas, apabila dalam sebuah rumah itu terdiri dari tanah dan keramik, kita pilihnya yang paling luas di sana. Jadi apabila lebih dominan keramik, kita pilih di sini keramik. Namun apabila lebih dominan kayu atau plester, maka kita pilih plester. Sesuai data di sini adalah ubin, tegel, atau teraso. Untuk tembok juga sama, untuk atap juga sama, kita pilih yang paling dominan. Kemudian untuk fasilitas BAB, kita di sini apabila hanya ada satu kamar mandi yang digunakan oleh beberapa anggota keluarga, maka kita harus memilih di sini yang nomor 2, digunakan bersama anggota keluarga dari keluarga tertentu. Apabila digunakan untuk sendiri ada satu untuk satu keluarga, itu maka kita pilih yang atas. Kalau misal satu rumah ditinggali oleh beberapa kakak, itu sudah jelas pilih yang ini. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis kloset. Ya, jenis kloset ini ada 4 pilihan ya. Sebenarnya ada 3 sih, leher angsat, pelengsengan, dan cemplung.
Ya, dapat dilihat di gambar ilustrasi ini leher angsa yang pada umumnya ada pada WC perumahan. Kemudian pelengsengan, drainasenya seperti ini, dan cemplung atau cubluk. Untuk jamban yang berada di atas sungai secara langsung ini disebut dengan jamban pelengsengan atau jamban gantung biasanya. Seperti pada gambar ini, kalau cemplung atau cubluk itu jatuhnya langsung ke dalam lubang tanah. Sedangkan untuk yang jatuhnya ke pembuangannya ke sungai itu adalah jamban pelengsengan. Kemudian tempat pembuangan akhir tinja. Di sini ada tangki septik, ipal, kolam, lubang tanah, pantai, tanah, atau kebun. Nah, untuk galian tanah yang dia diberikan bong ya, atau bahasanya orang sini bong atau apa ya, kayak sumur itu, cor itu. Kalau seperti itu kita masuknya bukan lubang tanah tetapi tangki septik. Walaupun secara umum tangki septik itu berupa tandon nggih. Berupa tandon tapi kita sesuai dengan arahan BPS apabila lubang pembuangan akhir tinja tersebut itu tertutup, maka yang tangki septik. Kalau ipal, instalasi pembuangan air limbah ini dia terpadu, kita pilih ipal. Kalau yang ini langsung, nah lubang tanah itu hanyalah lubang tanah yang tidak ada dindingnya. Ini biasanya digunakan pada wilayah yang memang tanahnya sudah keras. Kalau di Kabupaten Kendal sendiri ada di wilayah Pageruyung, ini banyak yang langsung lubang tanah. Kemudian untuk bahan bakar utama memasak. Bahan bakar utama memasak ini kalau tidak memasak di rumah ini indikasinya dia beli. Apabila memang tidak memasak seperti lansia yang tinggalnya tunggal, pilih lainnya saja. Kemudian untuk sumber air minum, ini ada air kemasan bermerek, ini meliputi merek yang terjual di pasaran. Sedangkan untuk air isi ulang ini air yang ya harga 1 galonnya paling mulai 3.000 sampai 8.000 rupiah. Beda dengan yang bermerek yang dia pasang iklan ya di TV. Kemudian ledeng ini dari air PDAM ataupun Pamsimas yang ada meterannya yang sudah terfiltrasi dengan baik. Untuk sumur bor atau pompa ini yang milik pribadi, sumur bor, pompa atau pompa, sumur terlindung. Ini kita sesuaikan. Sumur terlindung dengan tak terlindung. Kalau terlindung itu dia tertutup, tidak tercampur atau kejatuhan benda-benda asing, baik itu ranting, daun-daunan, ataupun kotoran hewan yang lalu lalang. Sedangkan yang tak terlindung itu yang benar-benar sumurnya itu terbuka, seperti ada di tengah sawah gitu ya, atau di lingkungan di kebun yang dia tidak tertutup atasnya, sehingga benda apapun bisa langsung masuk. Mata air juga sama. Selanjutnya untuk jarak, apabila kita pilih di sini antara tiga ini ya, antara sumber air minumnya antara air kemasan bermerek, isi ulang maupun ledeng, kita tentunya jarak dengan limbahnya itu kurang dari 10 meter. Kalau kemarin saya tanyakan dengan BPS, itu kita bisa pilih yang tidak tahu saja karena tidak ada korelasi antara tiga variabel ini dengan jarak penampungan limbah. Namun apabila di sini sumber air minumnya dari sumur bor atau pompa, sumur terlindung, dan selanjutnya sampai ini ya, mata air, kita harus pilih ini jaraknya. Nah, karena di sini keluarga yang saya verifikasi menggunakan sumur terlindung, saya pilih yang lebih dari 10 meter sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya adalah listrik. Kita harus menentukan variabel listriknya, kita isi sesuai dengan yang ada di lapangan. Ada nomor pelanggan, ini bisa kita lihat untuk nomor pelanggan biasanya ada barcode-nya ya, seperti video ini adalah contohnya. Kemudian ada juga di sini nomor meter yang biasanya melekat pada kWh meter. Ya, untuk selanjutnya kita isikan nomor meternya. Ini kita sesuaikan dengan yang ada di kWh meter. Terakhir, kita tentukan besaran daya pada rumah ini. Ya, sebelum kita lanjut, kita pastikan isiannya sudah benar. Oh, ini ada yang lupa. Ini kebetulan adalah seorang disabilitas yang tinggal sendirian. Untuk ibunya sudah meninggal, kemudian untuk keluarga yang lain ada di luar kota. Ya, semoga harapan saya sendiri ini desilnya bisa rendah. Selanjutnya ke bagian kepemilikan aset. Apabila ada di sini yang dia miliki,
Yang perlu kami sampaikan adalah televisi di sini minimal 30 inch. Apabila TV tabung atau TV LED yang ukurannya 29 maka tidak terhitung. Perhiasan itu juga minimal 10 gram. Apabila dia punya 8 gram itu tidak terhitung, tapi punya 11 gram maka kita tulis di sini 11. Untuk di sini nilainya kita tulis jumlahnya, nilainya bukan biner. Kemudian HP juga sama, ternak juga sama di sini. Kemudian pada bagian bawahnya adalah aset tidak bergerak yang dimiliki, meliputi lahan di tempat lain berupa sawah atau kebun. Apabila masih dalam satu lingkup rumah itu tidak terhitung. Tapi apabila di tempat lain, contohnya sawah, itu maka kita pilih berapa hektar yang dimiliki. Nah, apabila sawahnya itu ada di depan rumah, itu atau di halaman, itu tidak terhitung di sini karena bukan di tempat lain. Kemudian untuk bangunan yang di tempat lain ini apabila ada yang kontrakkan atau kos-kosan atau seorang orang tua dia punya rumah kemudian hidupnya numpang dengan anaknya sedangkan rumahnya yang asli kosong itu maka terhitung di sini ya. Nah, demikian untuk kepemilikan aset. Nah, yang terakhir adalah foto dan geotagging. Nah, untuk foto tadi saya sudah siapkan. Kita bisa drag and drop di sini atau bisa kita cari. Untuk drag and drop, kita buka foldernya. Untuk drag and drop, kita buka foldernya dulu. Kemudian kita kecilkan. Kita sesuaikan. Karena ini kebetulan hanya tinggal satu orang saja. Sebatang kara saya akan menggunakan KTP. Namun apabila yang tinggal itu banyak, saya sarankan kalian mengupload KK. Kemudian ada foto rumah tampak depan. Dan yang terakhir ada foto rumah tampak dalam. Pada contoh foto ini ada keterangan geotaggingnya. Ini tidak wajib ya, karena di sini sudah ada sendiri untuk posisi geotag. Nah, kalau kita menggunakan fitur pencarian di sini, ini akan lama. Nah, saya sampaikan untuk yang lebih mudah pencarian, kita bisa mencarinya di Google Map seperti ini. Nah, apabila sudah ditemukan rumahnya, kebetulan rumahnya adalah ini. Ya, ini kita klik kiri, kita tandain dulu rumahnya. Kemudian kita klik kanan, akan muncul seperti ini. Kita klik kiri yang bagian paling atas yang merupakan titik latitude dan longitude, sehingga akan tertulis di sini ada tulisan disalin ke clipboard. Selanjutnya kembali ke 6ng, pada kolom sini kita paste CTRL-V. Kemudian kita klik cari sehingga nanti ininya koordinat mapnya akan otomatis menyesuaikan lokasi di mana tadi kita klik. Jika memang sudah semua, selanjutnya kita lihat ke atas, sudah tidak ada notifikasi merah di sini dan tombol simpan sudah menyala. Kita bisa klik simpan. Kemudian kita tunggu prosesnya hingga muncul notifikasi proses berhasil. Apabila sudah muncul pemberitahuan ini, maka proses pembaruan yang kita lakukan akan tersimpan, dapat kita cek pada tab riwayat pembaruan. Nah, di sini sudah kita lihat di sini atas nama ini ya. Nah, ini sudah dilakukan pembaruan pada hari dan tanggal berapa, jam berapa. Demikian mekanisme pembaruan DTSend pada aplikasi 6ng. Jangan lupa melakukan pengesahan dengan mengupload berita acara Musdes atau Muskel atau SPTJM supaya semua upaya perbaikan data dapat terakomodir ke Kementerian Sosial. Silakan jika ada pertanyaan dapat bertanya melalui kolom komentar. Like video ini jika bermanfaat serta subscribe untuk berlangganan menyimak video selanjutnya.